Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwina Saskia dari Universitas Iber-Asia, jurusan akuntansi, kelas AK 401, akan mempresentasikan materi e-commerce bisnis. Ada 5 topik yang akan saya bahas di sini, yaitu yang pertama, definisi, konsep, dan model. Yang kedua adalah perbedaan dan persamaan. Yang ketiga adalah manfaat bagi pengusaha dan pembeli. Yang keempat adalah dampak. Yang kelima adalah summary atau ringkasan. Definisinya yaitu e-commerce merupakan salah satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Kemudian, e-bisnis sendiri didefinisikan sebagai penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung seluruh kegiatan usaha dan dapat dilakukan dengan menggunakan web, internet, intranet, extranet, atau beberapa kombinasi dari semuanya. Jadi, e-bisnis ini tidak hanya menangani kegiatan jual beli saja, melainkan semua kegiatan yang ada pada suatu usaha tersebut di dalamnya, yaitu e-commerce. Konsep model e-commerce bisnis. Konsep e-commerce merupakan kepanjangan dari elektronik e-commerce, atau yang berarti perdagangan yang dilakukan secara elektronik, sama halnya seperti email yang artinya adalah electronic mail, di mana sudah diketahui yaitu pengiriman surat secara elektronik. Kemudian dari e-commerce sendiri yaitu berarti perdagangan elektronik yang mencakup proses pembelian, penjualan, transfer, atau penukaran produk, pelayanan, atau informasi melalui jaringan komputer. Apabila dipilah, e-commerce terdiri dari e-commerce yaitu huruf E yang berarti elektronik dan commerce yang berarti perdagangan. Pada perdagangan konvensional dikenal adanya penjual dan pembeli, lalu perdagangan sesungguhnya ada barang atau jasa yang dijual dan tentu ada pembelinya. Kata perdagangan itu tersendiri artinya adalah sekedar tawar-menawar antara penjual dan pembeli, lalu apabila kedua belah pihak sepakat, maka barulah dilakukan transaksi. Perdagangan yang seperti ini terjadi hanya sesaat dan tidak ada relasi yang berarti antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini, perdagangan hanyalah sekedar kegiatan menjual dan membeli. Kemudian konsep e-bisnis. E-bisnis memiliki karakteristik tujuan yang sama dengan bisnis secara konvensional. Hanya saja, e-bisnis memiliki skop yang berbeda, di mana bisnis mengandalkan pertemuan antara pembisnis seperti halnya rapat di tempat khusus atau sekedar untuk berkenalan dengan partner bisnis. Sedangkan e-bisnis mengandalkan media internet sebagai sarana untuk memperoleh tujuannya. Menurut Turban, e-bisnis atau bisnis elektronik merujuk pada definisi e-commerce yang lebih luas. Tidak hanya pembelian dan penjualan barang serta jasa, tapi juga pelayanan pelangganan, kolaborasi dengan mitra bisnis, e-learning, dan transaksi elektronik dalam perusahaan. Model e-commerce ada 4, yaitu B2B, B2C, C2C, dan C2B. B2B sendiri adalah business to business, di mana menggambarkan transaksi perdagangan antar perusahaan, yaitu antara produsen dan grosir atau grosir dan pengecer, di mana grosir membeli barang pada produsen untuk dijual lagi pada pengecer, kemudian pengecer menjual lagi barang tersebut kepada konsumen atau customer. Yaitu ada B2C, di mana business to customer ini menggambarkan kegiatan bisnis antara perusahaan, produsen, atau penjual dengan customer atau pelanggan, di mana customer membeli barang tersebut kepada penjual untuk dipakai sendiri, bukan untuk dijual kembali. Kemudian ada customer to customer, yaitu C2C merupakan sistem komunikasi
dan transaksi bisnis antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lain untuk memenuhi suatu kebutuhan dalam waktu tertentu, seperti hal lelang barang. Yang terakhir adalah customer to business atau C2B, di mana model e-commerce ini konsumen individu menawarkan produk dan layanan untuk perusahaan dan perusahaan yang akan membayar mereka. Business opportunity are like business. They are always another one coming. Itu menurut Richard Branson. Perbedaan dan persamaan e-commerce bisnis. Perbedaannya adalah e-business adalah secara otomatis dan secara semi-otomatis kegiatannya dapat membuat suatu perusahaan dengan sistem proses data internal dan eksternal. Kemudian e-commerce sendiri lebih menekankan kepada prosedur jual beli yang dimana ada pembeli dan penjual dipertemukan di dunia maya, memanfaatkan fasilitas internet dengan menghadirkan layanan get and delivery. Kemudian persamaannya tersendiri dilihat dari penulisannya, yaitu e-commerce dan e-business yang memiliki awalan yang sama, yaitu e, yang memiliki arti adalah elektronik, di mana aktivitas transaksi dilakukan secara digital atau elektronik. Keduanya memiliki tujuan sama, yaitu untuk menggunakan atau mendongkrak penjualan melalui pemasaran dengan cara promosi produk secara digital. Manfaat e-commerce bisnis sendiri bagi pelaku bisnis adalah memudahkan dalam aktivitas jual beli, memangkas biaya pemasaran, kemudahan dalam berkomunikasi dengan konsumen dan produsen, dapat menjangkau target market yang luas, menyebarkan informasi lebih mudah dan cepat, proses pembayaran lebih cepat dan mudah. Manfaat bagi konsumen sendiri yaitu ada 3. Konsumen dapat berbelanja lebih mudah selama 24 jam sehari. Kemudian konsumen dapat melakukan atau melihat berbagai produk yang dianggap terbaik dengan harga yang paling sesuai. Kemudian yang terakhir adalah konsumen membeli produk, jasa atau bisnis dengan biaya yang lebih murah dan melakukan perbandingan dengan e-commerce. Dampak positif dan negatifnya adalah dampak negatifnya tersendiri yaitu munculnya aliran penghasilan baru yang mungkin menjanjikan yang tidak ada pada sistem jual beli perdagangan secara tradisional. E-commerce memberikan peluang untuk meningkatkan market exposure, berpotensi untuk memperluas jangkauan secara global, kemudian berkesempatan untuk mengurangi biaya opportunity atau biaya operasional, kemudian memudahkan dalam membangun dan meningkatkan customer loyalty, meningkatkan mata rantai pendapatan value chain, membantu mempersingkat waktu produksi, dapat meningkatkan supplier management. Dampak negatifnya yaitu yang tadi yang saya jelaskan itu dampak positif, dan ini adalah dampak negatifnya, di mana potensi terjadinya penipuan dan kehilangan itu sangat ada. Kemungkinan terjadinya pencurian data dan informasi rahasia yang berharga juga ada. Potensi terjadinya kehilangan kesempatan bisnis dan kerugian pelanggan yang diakibatkan oleh gangguan sistem juga ada. Kemudian terjadinya akses yang dilakukan oleh orang lain tanpa autorisasi, misalnya hacker. Kampanye negatif via internet dapat dilakukan kompetitor yang dapat berakibat buruk pada sebuah bisnis, berpotensi kerugian yang lebih besar akibat terjadinya kesalahan manusia yang disengaja ataupun tidak disengaja, dengan juga kerusakan sistem elektronik. Summary-nya atau kesimpulannya adalah menggunakan e-commerce bisnis dapat membantu mengembangkan usaha bisnis agar dikenal dengan cakupan yang lebih luas, tapi tidak mudah dan langsung sukses ketika. Semuanya butuh proses. Efisiensi datang dari perubahan cara kita berbisnis secara proaktif. Terima kasih rekan-rekan semua yang sudah mendengarkan penjelasan saya tentang e-commerce bisnis. Mohon maaf atas lebih kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.